Sunah makan bari ngobrol tuh dah tuh. Tantangan generasi muda di era sekarang ini apa? Lowongan pekerjaan. Apa? Lowongan pekerjaan. Tantangan. Jadi gitu. Tantangannya tahun untuk sebagai anak muda itu lowongan pekerjaan yang sulit. Sulit ya, sesulit apa? Karena kebijakan daripada pemerintah terkadang tidak merata soal kualifikasi ataupun persyaratan daripada sebuah perusahaan. Dan yang terutama bagaimana nasib orang-orang yang tidak good looking. Apa itu? Yang memiliki tampan yang wajah yang bagus atau yang gimana, nah, itu gimana nasibnya? Karena kan rata-rata banyak perusahaan yang memang memiliki persyaratan good looking. Iya. Jadi itu tantangan buat anak-anak Gen Z itu. Terus apa lagi? Coba. Nah, terus yang kedua tantangannya itu rasa apa ya? Rasa keingintahuannya. Rasa keingintahuannya itu masih kurang untuk anak-anak Gen Z. Jadi untuk sekarang ini kuncinya adalah satu, kagum. Kagumi dulu tuh. Jadi merasa kagum kepada misalnya orang sukses ya. Betul. Jadi boleh mengagumi seseorang kalau dalam kesuksesannya. Begitu ya, aku pengen jadi pengusaha sukses, terus jadi pendidik yang berhasil, begitu. Benar. Kagum, boleh mengagumi, begitu ya. Nah, ya tentunya bagi umat Islam dasarnya lillah, begitu ya. Yang kedua semangat, ya semangat, begitu, tidak boleh apa. Jadi semangat itu seperti ada sebuah kata bahasa Arab itu manjada wajada. Arti semangat itu. Arti semangat itu adalah menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan menghasilkan atau akan dapat. Berarti harus ada 3 unsur itu. Betul. Ya. Semangat itu yang pertama itu sabar. Betul. Yang kedua tegar. Yang ketiga kelar. Oh iya. Gitu ya. Benar. Jadi yang pertama tadi apa? Semangat. Dalam semangat itu harus ada jiwa kesabaran. Iya. Seperti sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Ya, itu sabar. Ya tentu juga dalam kesabaran tidak bisa dipisahkan dengan syukur. Seperti siapa? Nabi yang pandai bersyukur sehingga hartanya melimpah. Orang kaya sedunia itu siapa? Nabi siapa tuh? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Betul. Ya, tapi tidak sombong, begitu. Jadi kita ini harus bisa menapaki jalan-jalan Nabi Sulaiman alaihissalam dan menyusuri pematang-pematang Nabi Ayub alaihissalam, ya. Begitu. Jadi tadi tuh sabar, tegar. Kalau tegar itu gimana? Tegar tuh semangat terus. Prima, begitu ya. Oh, tidak loyo. Ya, tegar begitu menghadapi persoalan. Betul. Jadi tidak kalah sebelum masuk, sebelum berhasil. Sebelum perjuangan itu medan perang. Tegar ya. Terus kelar. Kalau kelar itu apa kelar itu? Kalau kelar itu adalah sebuah usaha yang mendapatkan hasil dari kerja kerasnya. Jadi harus selesai. Betul. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda apa lagi? Menunda waktu sholat. Menunda-nunda waktu sholat. Menunda-nunda waktu makan. Betul.
Kalau menunda-nunda waktu makan gimana? Nanti kalau yang punya lambung, asam lambungnya naik. Jadi bermasalah ya. Iya, jadi kalau bahasa anak Gen Z nanti GERD-nya. Nanti GERD, kena GERD. Sok sambil makan. Iya, Pak. Ya. Jadi Ari tadi itu kagum, semangat, sabar, optimis, gesit, ya itu tadi kunci kesuksesan generasi di era sekarang ini, ya. Betul. Nah, kagum semangat, sabar, disiplin. Bagaimana disiplin itu supaya tadi kan generasi muda itu ada tantangannya. Nah, bagaimana disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam hal waktu, disiplin masuk sekolah, dalam waktu banyak disiplin. Terus apa lagi? Kuliah. Kuliah harus tepat waktu. Terus Jangan mau seenaknya sendiri dari waktu. terus disiplin dalam kan era tantangan tuh kalau udah beres kuliah itu apa yang dicari? Pekerjaan. Jadi sendiri, usaha lahir batin dulu. Bikin lamaran sampai berapa ratus ribu. Bikin lamaran berapa? 100 atau 200 lah sampai diterima. Jadi mau kerja malas bikin lamaran, ya mana mungkin dapat jawaban begitu. Jadi bikin lamaran itu masa dari 100 nggak ada yang nyantol begitu ya. Kagum, sabar, disiplin, optimis. Nah, kalau optimis itu gimana optimis itu? Lupa lagi namanya tuh, Sofyan ya. Optimis itu kayak gimana tuh generasi muda sekarang ini dalam menghadapi tantangan? Kalau mengutip dari kitab Ta'limut Ta'lim, itu ada kata-kata yang tulisannya begini: bijadin la bijidin kulu mujdin maka adin yakumu maqam akhirin. Artinya, maka ya semuanya akan bersungguh-sungguh untuk mengabaikan keberhasilan atau sampai mencapai makom tersebut. Maksudnya makom itu tempat di mana tempat kita sukses itu di mana gitu. Itu makom. Jadi begitu. Iya, itu optimis ya. Gimana optimis itu, Ari? Optimis, Percaya diri untuk mengejar sesuatu yang kita inginkan. Jangan di tempat pokoknya. Jadi lawannya tidak boleh apa? Pesimis. Putus asa, pesimis, tidak boleh. Apa itu? Wala tai'asu min rauhillah. Betul. Ya. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Siapa saja orang yang susah cari kerja, terus susah cari kesempatan, kalau Allah mau ya dengan rahmatnya begitu. Indonesia merdeka pun adalah berkat rahmat Allah, kan begitu. Maka perbanyak selain usaha lahir tadi, mencari lamaran ya, selain lamaran juga batinnya dengan berdoa kepada Allah diperbanyak itu. Berarti harus yakin dalam berdoa. Bagaimana berdoa itu seperti apa, Mas Sofyan? Yakin dalam berdoa itu seperti kita halnya makan kenyang dan itu bisa buat jadi tenaga buat kita. Nah, sama halnya kayak doa. Setelah kita panjatkan, maka itu bisa akan timbal balik lagi untuk tubuh kita. Ya, jadi dalam berdoa itu bagaimana harus yakin. Gimana, Ari? Yakin berdoa diijabah tuh gimana? Berdoa yang rajin, yang sungguh-sungguh, harus ikhlas, jangan terpaksa ngedoa Itu intinya. Itu bagaimana coba? Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah.
Berdoalah kalian dan kalian harus yakin doa kalian diijabah. Jadi itulah yang disebut dengan ikhtiar, memaksimalkan usaha lahir dan usaha batin. Sukses buat generasi Gen Z ya sekarang ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hasil maqasidana wa hasil maqasidahu min kulli maqsudin bil khair ikdi hajatina ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.